Dipaksa nikah bab 22. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setelah sadar dari koma banyak kejadian yang tidak pernah ia sangka, hamil, diangkat jadi anak dari Ibu Sofia yang ternyata ibu kandungnya dan melanjutkan kuliah impian terbesarnya. Dinda sekarang bekerja di salah satu rumah sakit. Ia juga membantu mengelola perusahaan milik Papa Naldo. "Momi, kapan jalan-jalan sama Naya?" Rengek bocah kecil seraya menarik baju kerja Dinda. Kanaya Putri Kalista, nama bocah kecil itu. Dinda berhasil melahirkan secara normal berkat papa dan mama yang sangat melindunginya. Bayinya lahir tanpa kekurangan, bahkan hal yang membuat Dinda bingung kenapa wajah putrinya mirip dengan Alvaro, tidak ada sedikit kemiripan wajahnya pada putri kecilnya. Mengandung siapa? Melahirkan siapa? Kenapa tidak ada garis wajahnya yang mirip? Hanya satu yang mirip pada putri kecilnya, yaitu bibir tipis yang manis. "Nanti sayang, sekarang Momi belum bisa, tapi Momi janji akan segera ajak putri kesayangan Momi jalan-jalan." Mengangkat kedua jari membentuk V. Di usia 18 tahun Dinda harus menjadi ibu muda tanpa pasangan di sampingnya. Hari yang dijalanin begitu perih, tapi semua tidak berlangsung lama karena papa dan mama selalu berada di samping memberi kekuatan. Dinda bersyukur di saat sulitnya, Allah mempertemukannya dengan orang baik, bahkan orang itu adalah ibu kandungnya sendiri dan papa, sambung suami mama. "Momi selalu janji, tapi tidak pernah tepati." Merajuk Kanaya berlari masuk ke kamar. "Kanaya!" panggil Dinda, bingung bagaimana cara mengatasi putri kecil yang sedang merajuk. "Sudah, nanti mama yang bujuk Kanaya. Kamu berangkat sana, kasihan pasien yang membutuhkan pertolongan kamu." Ucap mama meyakinkan Dinda untuk tidak terlalu pikir tentang Kanaya. Semenjak Kanaya lahir, Mama Sofia lah yang mengurus. Kesibukan Dinda kuliah dan lain membuatnya tidak memiliki waktu untuk lebih lama bersama Kanaya. Sekarang saat Kanaya berusia 4 tahun, Dinda semakin sibuk dengan kerjaan di rumah sakit dan juga kantor, hingga tidak memiliki banyak waktu bermain bersama putrinya. Kesibukan Dinda selama 5 tahun berhasil membuatnya melupakan Alvaro, namun tidak dengan dendamnya pada mama dan adik tiri. Ulah kedua wanita ular tersebut hidupnya hampir tiada, bahkan bukan dirinya saja yang bisa tiada, tapi dengan nyawa calon bayi yang saat itu sedang ia kandung. Karena mereka juga putrinya harus tumbuh tanpa sosok Dedi. Masa mudanya hancur karena pernikahan dadakan yang mereka susun. "Baiklah kalau begitu, Dinda berangkat, Assalamualaikum." Pamit Dinda seraya menyalim punggung tangan mama dan papa. "Waalaikumsalam," jawab serentak papa dan mama. Setelah kepergian Dinda, Mama Sofia bangkit ke kamar Kanaya. Cekrek. Mama Sofia mendapatkan Kanaya sedang menangis berjalan mendekatinya. "Sayang, kenapa menangis?" tanya Mama Sofia seraya membelai rambut cucunya penuh cinta. "Hiks, hiks, hiks. Momi gak sayang sama Naya, Nek." Tangis bocah kecil pecah. "Tidak seperti itu, Momi, Naya sayang sama Naya. Hanya saja sekarang Momi Naya banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan." "Apa Naya lupa?" kata nenek waktu itu.
kata Mama Sofia mengingatkan cucunya. Naya ingat Nek, Momi seorang dokter, banyak pasien yang harus diurus, bukan hanya satu, tapi bisa puluhan atau ratusan. Ucap Kanaya mengingat ucapan Nenek Sofia saat itu. Betul sekali. Momi Naya bukan orang jahat. Momi Naya kerja uang untuk siapa? Kalau bukan untuk Naya beli makan dan mainan. Kenapa harus Momi yang kerja? Mana Dedi? Seharusnya Dedi yang kerja, bukan Momi. Entah kenapa bocah ini bisa berbicara seperti orang dewasa. Mama Sofia melihat pintarnya Kanaya dalam berbicara, tidak seperti bocah pada umumnya menggaruk kepala yang tidak gatal. Mama Sofia penasaran dari mana bocah ini paham hal seperti ini. Kata siapa Dedi yang harus kerja? Buktinya sekarang Momi Naya kerja. Emang Naya dapat pemahaman seperti itu dari mana? Penasaran Mama Sofia mengorek informasi dari Google Neck. Di sana tertulis tugas Momi mengurus rumah, suami dan anak. Dan tugas Dedi hanya bekerja cari uang. Emangnya apa itu suami, Nek? Kenapa tugas Momi tidak mengurus Dedi, tapi disuruh mengurus suami? Tanya Kanaya polos. Mama Sofia gemas mendengar lontaran pertanyaan polos dari bocah kecil di depannya ini. Berbicara sudah seperti orang dewasa yang paham masalah tugas suami istri, tapi akhirnya setiap pemahaman bocah ini selalu saja terselip satu kata yang tidak dimengerti. Mama Sofia bingung harus menjawab apa. Jika salah berkata, bocah ini pasti akan bertanya di mana Dedi. Kenapa tidak bersamanya sekarang? Hal itu akan membuatnya mati kata. Kita makan dulu, nanti nenek jelaskan setelah makan. Kata Mama Sofia mengalihkan pembicaraan. Tidak Nek, Naya mau sekarang, Naya tidak lapar. Tolak Kanaya tidak ingin menunggu dengan alasan setelah makan. Ya sudah, kalau Naya tidak mau makan, nenek tidak akan kasih tahu. Hiks, hiks, hiks. Nenek jahat. Nenek tidak sayang sama Naya. Lari bocah itu meninggalkan kamar. Naya, jangan lari sayang, nanti jatuh. Teriak Mama Sofia khawatir dengan larinya Kanaya terus menangis sudah seperti petasan. Kanaya berlari dengan tangis keras menggelengar membuat penghuni mansion pusing. Hiks, hiks, hiks. Kakek, nenek jahat, nenek tidak sayang sama Naya. Aduh, bocah kecil itu pada sang kakek saat tiba di samping. Papa Naldo mengerut kening mendengar aduan cucunya mengatakan istrinya jahat. Apa yang dilakukan hingga dikata jahat oleh cucunya? Itulah yang menjadi pikiran Papa Naldo sekarang. Apa yang dilakukan nenek pada Naya? Coba ceritakan, biar kakek marah nenek nanti. Ucap Papa Naldo bohong. 5 tahun hidup tanpa pendamping membuat dirinya semakin dingin, bahkan tak ada seseorang pun yang berani melakukan kesalahan atau mengganggu ketenangannya kalau tidak ingin berakhir sengsara. Setelah hari itu Alvaro memberi tugas pada Ihsan menyelidiki mengenai hal yang mengganjal di benaknya, dan sekarang ia sudah mengetahui kebenarannya jika pria yang ia pergoki bersama Dinda bukanlah kekasihnya, melainkan orang suruhan dari mama tiri dan adik tiri Dinda yang tega menjebaknya. Karena kedua wanita ular tersebut pernikahannya yang masih seumur jagung hancur dan bodohnya langsung mempercayai tanpa menyelidiki terlebih dahulu.
Selama 1 tahun pencarian Dinda tidak juga ditemukan. Informasi terakhir yang ia dapatkan adalah keadaan Dinda koma akibat tenggelam dari aksi yang ingin mengakhiri hidupnya. Alvaro merasa gagal tidak bisa menjaga dan melindungi Dinda. Ia menyesal tidak percaya dengan Dinda dan lebih percaya dengan apa yang dilihat. Perawat yang pernah menangani Dinda saat koma berkata kecil kemungkinan Dinda bisa selamat. Alvaro sekarang menduga jika Dinda telah tiada, karena jejaknya tidak bisa ditemukan lagi.